Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Nah, jadi kalau Anda memahami karma ini, sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari pemahaman akan hukum-hukum semesta. Bagaimana rajutan karma itu terbentuk? Ya karena ada yang namanya hukum tabur tuai, ada hukum sebab akibat, ada hukum tarik menarik, ada hukum pertanggungjawaban. Kita fokus tuh keempat hal ini saja. Tentu saja hukum semesta itu banyak, tapi kita fokus ke empat ini. Sekali lagi, kita fokus kepada empat hukum semesta yang membentuk rajutan karma atau menjadi dasar dari pembentukan rajutan karma, yaitu hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, hukum tarik menarik, ya, sama hukum pertanggungjawaban. Oke, mari kita lanjut. Kita mulai dengan memahami hukum tabur tuai. Engkau pasti menuai apa yang engkau tabur. Ya. Jadi kembali ke tadi yang mukidi itu, dia nggak bisa protes karena realitas mukidi sekarang itu adalah sesuatu yang harus dituai dari apa yang pernah dia tabur di kehidupan yang lampau. Ya, gitu. Engkau memetik apa yang engkau tanam sesuai dengan cara menanammu. Ya. Jadi di semesta ini ada sebuah kekuatan yang mahadaya, yang presisi. Jadi dia nggak mungkin salah. Ketika engkau menabur benih yang jelek, maka tanamannya juga jelek. Nggak mungkin keliru. Sebaliknya, engkau menabur benih yang bagus, ya, merawatnya dengan baik, dia juga akan tumbuh menjadi tanaman yang bagus. Ini agak beda dengan kejadian di kebunnya punya Bumi Nusantara Gemah Ripah, ya, gitu. Ya. Kita maunya nanam apa, dapatnya apa. Itu karena kekacauan sistemik, ya, yang berjalan di kebun itu, gitu, ya. Gitu. Jadi mestinya ini kita sadari betul bahwa apapun yang kita sekarang tuai itu adalah hasil dari apa yang kita tabur. Ya. Dan ini perlu digarisbawahi. Engkau pasti mendapatkan keadilan dari apapun yang engkau pikirkan, engkau katakan, dan engkau perbuat. Jadi akumulasi dari segenap pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu membentuk rajutan karma. Rajutan karma itu memberikan umpan balik berupa nasib kita. Dan itu tidak akan bisa lepas dari prinsip keadilan. Ya. Maka ini ditegaskan. Nasibmu saat ini adalah hasil dari taburan karmamu sendiri di semua perjalanan jiwa. Ya, saya kasih garis bawah, perjalanan jiwamu yang present life, yaitu hidup dengan badan yang sekarang, maupun di past life hidup dengan badan yang lain, gitu. Ya. Oke, ini hukum tabur tuai. Kita lanjut. Hukum sebab akibat. Ada asap, ada api. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kalau ada api, pasti ada asap. Ada akibat, pasti ada penyebab. Kalau ada penyebab, pasti ada akibat. Ini hukumnya tidak bisa dirubah. Maka berdasarkan prinsip ini, ya, Anda harus mengerti bahwa segala sesuatu itu pasti terjadi dengan sebuah alasan. Engkau menerima akibat dari penyebab yang engkau buat. Ya. Oke. Ya. Maka saya tidak pernah menyesali apapun yang kemudian saya terima. Ya. Kembali tadi itu, misalnya contoh dari sekian banyak bisnis yang saya rintis, yang paling susah itu adalah bisnis kebun. Ya. Gua ngasilin ngabisin duit aja. Gitu. Tapi saya tidak menyesal karena itu adalah, ya, sesuatu yang saya pilih dengan sadar. Dan saya menerima akibat dari pilihan saya untuk memberi kesempatan pada orang yang
sebetulnya tidak memenuhi kelayakan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bentuk kasih saya. Karena orang harus dikasih kesempatan. Ya. Jadi wajar kalau kemudian saya tidak mendapatkan hasil yang ideal. Tetapi saya juga nanti akan membuat pilihan yang jelas dan tegas. Metode itu tidak akan saya teruskan. Sekarang sudah selesai waktunya, saya kasih kesempatan. Ya. Tegas, jelas, saya hanya akan mempekerjakan yang layak, yang tidak layak saya geser supaya nggak gagal terus. Ya. Nah, resiko Anda kenapa sampai kemudian jadi nggak layak? Kenapa saya geser? Karena Anda tidak memanfaatkan kesempatan yang saya berikan. Nah, itu dia. Ya. Jadi saya tidak menyesal, tapi saya tidak akan terus-menerus membiarkan ya, sesuatu itu berjalan tidak semestinya. Oke? Jelas. Oke. Jadi di situ juga Anda nanti harus mengerti. Bersama kasih itu ada ketegasan, ada keadilan. Ya. Balik lagi ke prinsip hukum sebab akibat. Pilihan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah penyebab dari nasibmu. Jadi nasibmu itu dibuat oleh dirimu sendiri. Nasibmu adalah akibat ya dari caramu mempergunakan kehendak bebasmu dan mengambil pilihan. Jadi dengan kehendak bebasmu dan pilihanmu, engkau menciptakan penyebab ya yang kemudian itu memberikan akibat. Gitu. Jadi apa yang engkau pilih adalah sebab, nasibmu adalah akibat. Maka engkau tidak bisa menyalahkan siapapun. Ya, jelas. Anda mau patah hatilah, mau apa, itu akibat dari Anda yang memilih sendiri. Gitu. Jadi apapun itu, Anda yang menciptakan faktor penyebabnya. Hukum alam memberi koridor dan kepastian. Lanjut. Hukum tarik-menarik. Nah, ini yang sering disalahpahami, disalahgunakan. Jadi hukum tarik-menarik itu bukan apa yang engkau ingin, kalau dipikirin pasti akan terjadi. Bukan. Engkau memaksakan apa yang menjadi kehendakmu, asal fokus, afirmasi pasti terjadi. Bukan begitu, saudara. Jadi ini tentang bagaimana semesta ini bekerja. Ya. Nasibmu, apa yang engkau peroleh, apa yang engkau miliki, apa yang engkau dapatkan, itu ditarik oleh realitas jiwamu yang membentuk corak medan energi tertentu. Ya. Sekali lagi, nasibmu, ya, itu adalah proyeksi dari medan energimu seperti apa. Jadi medan energi dengan corak tertentu akan menarik nasib yang spesifik pula. Dan medan energi itu ditentukan oleh bagaimana realitas jiwamu. Oke. Realitas jiwamu ditentukan oleh apa pilihanmu di dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Ya. Jadi setiap pikiran itu akan langsung memberi pengaruh kepada tubuh halus di dalam diri kita. Itu akan mempengaruhi realitas jiwa kita. Dan itu otomatis membentuk medan energi yang spesifik. Dan itu akan menentukan nasib kita. Makanya kalau di persaudaraan matahari, law of attraction itu tidak diterapkan dengan cara yang egoistik. Ini bukan tentang memaksakan kehendak si ego, bukan. Ini tentang bagaimana kita memahami cara semesta bekerja. Jadi kalau Anda mau mengubah nasib, Anda harus mulai dengan memperbaiki di atas jiwa Anda, dengan memulihkan jiwa, dengan memperbaiki cara berpikir, berkata, dan bertindak. Ya, jadi di sini nggak ada pengajaran semua orang harus kaya. Kita bisa kaya dengan fokus, afirmasi, sugesti. Itu omong kosong yang kita tinggalkan. Di sini Anda diajak untuk mengalami hidup surga. Hidup surgawi ini disesuaikan
dengan takaran Anda, sesuaikan dengan peran Anda. Tidak mesti semuanya kaya dalam ukuran yang umum. Ya. Hidup surgawi itu bisa dialami oleh mereka yang tabungannya cuma 500.000, ada yang juga tabungannya 5 juta. Ya. Bahkan hidup surgawi bisa dialami oleh yang nggak punya tabungan. Ya. Itu kembali kepada semua peran yang berbeda-beda. Jadi takaran kekayaannya nggak mesti sama. Nah, untuk mencapai hidup surgawi itu, ya tidak bisa tidak, Anda harus membereskan segala sisi gelap sehingga realitas jiwa Anda menjadi murni, maka corak medan energinya juga menjadi harmoni. Maka dia menarik apapun yang selaras untuk mencapai rancangan agung. Catat ini ya, medan energi yang selaras itu akan menarik apa yang membawa kita mencapai rancangan agung, bukan menarik apa yang sesuai dengan maunya kita, bukan yang sesuai dengan selera kita. Ya, maka saya jelaskan. Ya, dalam kondisi saya tercerahkan, tidak berarti semua peristiwa hidup saya itu seperti yang saya mau atau seperti yang saya harapkan. Ya, sebagai manusia saya pasti punya dong harapan, pasti punya dong kemauan, tapi saya sudah tidak melekat dengan semua itu. Ya, saya akan menerima apapun yang memang merupakan keadilan dari Tuhan, walaupun itu tidak sesuai dengan maunya saya. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan mau saya tidak menderita. Ya. Contoh, ya. Di retret yang di Semarang itu, jadi ditarik mundur, retret yang setelah yang di Solo lalu di Semarang. Saya kan terkilir di tangannya ya, gara-gara main bola bersama. Oke? Peristiwa itu ditarik oleh realitas jiwa saya dan medan energi saya. Tetapi itu walaupun kelihatannya jelek bagi orang, kelihatannya sebagai musibah, bagi saya itu bukan musibah. Ya. Itu sebuah peristiwa yang memang harus terjadi untuk menjalankan lakon saya, untuk membawa orang-orang di sekitar saya masuk kepada tataran kesadaran yang baru, untuk membuat orang-orang di sekitar saya bertumbuh ya dengan peristiwa itu. Jadi nanti Anda harus membedakan peristiwa yang terjadi akibat Anda bertindak mengikuti ego Anda dengan peristiwa yang terjadi ketika Anda bertindak mengikuti tuntunan Gusti Anda. Ya. Ketika Anda bertindak mengikuti tuntunan Gusti, belum tentu semua itu mesti baik dalam pikiran orang kebanyakan. Misalnya kalau bisnis pasti berhasil, enggak bisa begitu. Ya, itu lain cerita. Ya, meskipun nanti ujungnya pasti berhasil juga, tapi nanti ada dinamikanya. Ya, gitu. Jadi Anda harus mengerti bahwa ketika kita jiwa murni itu bukan berarti kita lepas dari tantangan. Kadang-kadang kita harus memang mengerti Allah di mana tantangan itu terjadi. Itu sebagai pembelajaran buat orang-orang di sekitar. Ya. Ya. Dan jangan dipikir juga kalau kita sudah tercerahkan, maka semuanya itu mulus, gampang. Oh, nggak ada cerita. Ya. Seringkali tuntunan Tuhan, perintah Tuhan itu betul-betul menjadi tantangan yang luar biasa. Nggak gampang untuk merealisasikannya. Anda kira ya gampang nih mengikuti tuntunan Tuhan untuk ke Himalaya. Aduh, coba Anda jalanin deh. Nggak gampang saudara. Butuh kesiapan di semua lini. Ya. Finansial, fisik, macam-macam, mental. Nggak gampang. Jadi perintah Tuhan itu, oh jangan disangkanya yang enak-enak. Oh, nggak mesti. Ya, jelas. Oke? Nah, sekali lagi, supaya Anda mengalami hidup surgawi, maka Anda harus memurnikan jiwa raga Anda. Ya, supaya atas jiwa Anda menjadi selaras, membentuk medan energi yang selaras. Dan pemurnian jiwa itu bicara tentang hening, bicara tentang pikiran yang benar, perkataan benar, tindakan yang benar. Oke? Gitu, ya. Hukum pertanggungjawaban. Ya. Jadi Anda harus bertanggung jawab terhadap nasib yang Anda terima. Nggak bisa kemudian Anda
ini sih bukan hasil kerja saya loh, gimana. Itu ditarik oleh rajutan karma Anda, itu akibat dari pilihan-pilihan Anda. Nah makanya ini saya kasih penjelasan di sini, ya, sekaligus peringatan buat semua orang. Jika engkau tidak puas akan nasibmu, sadarilah bahwa engkau sendiri yang membentuk nasib itu. Terimalah bahwa semuanya adalah manifestasi kasih dan keadilan Tuhan. Ya, contoh ya. Misalnya Anda sakit. Bagaimanapun juga sakit itu terjadi karena rajutan karma Anda. Ya, nggak peduli Anda tercerahkan atau tidak ya. Gitu. Tapi Anda harus mengerti bahwa sakit itu mencerminkan keadilan sekaligus kasih. Di mana kasih Tuhan? Kenapa dia ngasih sakit loh? Dengan sakit itu, satu, kalau Anda menerimanya dengan sepenuh hati ya, sebagian dari karma buruk Anda dihapuskan. Kedua, dengan sakit itu Anda, tanda kutip ya, dipaksa untuk belajar, untuk berefleksi tentang cara hidup Anda. Yang itu tidak mungkin Anda lakukan kalau Anda dalam kondisi sehat. Orang dalam kondisi sehat itu merasa baik-baik aja, nggak penting spiritual, nggak penting pemunian jiwa. Nanti kalau udah jeglong gitu ya, sakit badannya baru mikir, oh iya ya. Nah itu bentuk kasih. Jadi bentuk kasih itu tidak mesti sesuatu yang sesuai dengan seleramu, saudara. Gitu. Bahkan Anda sakit, Anda masih hidup. Nah hidup itu kasih. Anda masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu. Lalu bagaimana yang sudah sakit mati? Loh, itu juga nanti ada bentuk kasihnya masing-masing. Ya. Ada yang sakit, meninggal, jiwanya sudah termunikan, menemukan kebahagiaan di alam cahaya ada. Ya, gitu. Macam-macam. Jadi Anda nggak boleh sembrono dalam melihat dan menilai sesuatu. Ya. Tapi intinya adalah yang mau saya tegaskan, bertanggung jawablah atas pilihanmu sendiri. Jangan mengeluh dan memberontak atas nasib yang kau terima. Gitu. Nah, jikapun engkau mau mendapatkan nasib yang berbeda di masa depan, maka ubahlah dirimu. Transformasikan dirimu seutuhnya. Perbaiki caramu berpikir, caramu berkata, caramu bertindak. Begitu, bukan memberontak gak jelas. Anda memberontak itu, mengeluh, ngomel, nggak akan mengubah apa-apa kecuali menambah ruwet medan energi Anda, menambah masalah yang datang kepada Anda. Ya, gitu. Oke? Pasordaran Matahari, Fraternity of Pure Light.